Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang persidangan elektronik dalam perkara pidana di pengadilan. Ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2020. Perma nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 dan mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 29 September 2020. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut ya, tolong ya di ini ya. Baik, kita lihat latar belakang dikeluarkan Perma 4 tahun 2020. Yang pertama bahwa pengadilan ini berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apapun itu keadaannya, tetap pengadilan tentu harus bisa mengatasi hambatan dan rintangan ini. Yang kedua adalah cetak biru pembaruan peradilan 2010 sampai 2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga bahwa dengan adanya perkara yang terkendala di keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Contohnya dalam sekarang ini adalah kondisi dalam pandemi COVID-19 dan ini tetap membutuhkan penyelesaian perkara tanpa mengesampingkan dan tetap menghormati hak asasi manusia. Ini diantara latar belakang keluarnya Perma 4 tahun 2020. Persidangan pidana secara elektronik sudah dilakukan dalam beberapa penyelesaian sidang perkara pidana tertentu. Namun pelaksanaan sidang pidana secara elektronik ini mulai diterapkan di pengadilan dengan adanya kejadian penyebaran COVID-19. Jadi ini semua mulai dengan sudah mulai dilakukan dengan oleh pengadilan-pengadilan karena adanya sebaran COVID-19 itu. Dasar penerapan sidang elektronik ini berdasarkan SEMA nomor 4 tahun SEMA nomor 1 tahun 2020 dengan semua perubahannya. Namun persidangan yang dilakukan ada ketidakseragaman karena kebutuhan pelaksanaan persidangan dan menyesuaikan dengan keadaan satuan kerja pengadilan masing-masing. Jadi di situ dari SEMA itu untuk dalam penanganan COVID bisa untuk melakukan persidangan secara elektronik. Namun tiap-tiap pengadilan ini di sini karena dampak COVID ini berbeda-beda, maka di situ menerapkan cara persidangan elektronik yang berbeda-beda atau tidak seragam. Dua hal yang mendasar diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2020 ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu terkait dengan administrasi perkara secara elektronik, yaitu proses pelimpahan, penerimaan, dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan, pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik. Jadi yaitu ada hal yang mendasar yaitu administrasi perkara secara elektronik, dan yang kedua adalah persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual, dan sarana elektronik lainnya. Jadi hal mendasar di sini ada administrasi perkara elektronik dan persidangannya secara elektronik. Persidangan pidana secara elektronik dilakukan tidak hanya dalam keadaan COVID-19 saja, ya, jadi jangan dianggap hanya untuk COVID-19. Di Perma 4 tahun 2020, pasal 22 menjelaskan keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan persidangan pidana elektronik. Keadaan tertentu ini adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, administrasi perkara, maupun persidangan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara. Karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, dan keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu dilakukan persidangan secara elektronik. Contohnya jika ada bencana alam, ya kan, gunung meletus, banjir, begitu kan. Nah,
ini tidak bisa dilakukan pemeriksaannya, maka dilakukan persidangan secara elektronik ya. Beberapa bentuk persidangan pidana secara elektronik pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 2020. Jadi ada beberapa bentuk persidangan secara elektronik ya. Yang pertama, hakim, panitera pengadilan untuk bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didamping atau tanpa didampingi penasihat hukum. Jadi dia hanya terdakwa saja yang tidak dihadirkan. Itu yang pertama ya. Di situ bisa didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum. Yang kedua, hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara penuntut dari kantor penuntut dan terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan. Ini ya, jadi hanya hakim dan panitera di ruang sidang, sementara pihak lain dari tempatnya ya, penuntut umum dari kantornya, terdakwa dari rutan atau lapas yang tempat terdakwa ditahan. Jika fasilitas rutan tidak mendukung, nah ini tidak ada dukungan dari fasilitas rutan, terdakwa mengikuti persidangan di kantor penuntut umum dengan atau tanpa didampingi penasihat hukum. Terdakwa yang tidak ditahan, ini dengan didampingi yang tidak didampingi penasihat hukum, dapat mengikuti persidangan di yang pertama ruang sidang pengadilan, jadi bisa di ruang sidang pengadilan atau kantor penuntut umum, atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan di situ disetujui oleh hakim atau majelis hakim dengan penetapan. Jadi tempat lain ini ditetapkan dan disetujui oleh hakim tersebut. Pelaksanaan persidangan elektronik. Semua peserta sidang harus terlihat dalam layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Jadi itu dalam satu monitor harus sudah terang dan jelas ya wajahnya, suaranya juga begitu. Peserta sidang harus menggunakan atribut persidangan sebagai ditentukan. Jadi tidak boleh hanya memakai pakaian dinas kerja, tetapi sesuai dengan atribut persidangan. Pengecualian ketentuan harus dilakukan sesuai dengan hukum acara pemeriksaan perkara. Contohnya dalam pemeriksaan saksi anak, perlunya perlindungan saksi dan korban. Di sini dikecualikan ya, begitu terhadap atribut persidangan juga itu. Aplikasi persidangan elektronik ya, di sini semua dokumen elektronik yang disampaikan ke penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum berbentuk PDF, yaitu bentuk filenya dikirim dalam bentuk PDF. Dikirim ke pos elektronik atau email pengadilan negeri sebelum sidang. Jadi di sini dikirim sebelum persidangan adalah dikirim ya, siapapun itu penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya mengirim sebelum sidang. Nah, selanjutnya diverifikasi antara yang dibaca dan dikirim yang diunduh. Jadi di sini ada pemeriksaan verifikasi terhadap berkas tersebut. Pengadilan negeri meneruskan dokumen ke pos elektronik atau email ke penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Jadi dokumen-dokumen yang diterima tadi selanjutnya dikirim diteruskan ke para pihak ya oleh pengadilan negeri. Nah, dokumen ini dalam acara eksepsi atau keberatan pendapat, tanggapan, tuntutan, pledoi, replik, dan duplik. Jadi dokumen ini adalah dari acara tersebut ya, eksepsi, pendapat, ya, tuntutan, pledoi, replik, dan duplik itu yang dimaksudkan ya. Nah, pelimpahan perkara atau penomoran dan panggilan sidang. Pelimpahan perkara sesuai dengan KUHP jika tidak bisa dilakukan melalui pos elektronik atau email tadi. Nah, setiap pelimpahan penuntut umum harus melampirkan pos elektronik, jadi alamat emailnya. Ya, jadi di sini dilampirkan baik itu email penuntut umum, penyidik, instansi terdakwa ditahan, terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi di situ disampaikan pos elektronik atau emailnya. Barang bukti tetap di penuntut umum, jadi penuntut umum tetap menyimpan barang bukti. Penomoran perkara dan pemberkasan sesuai dengan hukum acara. Pemberkasan persidangan elektronik. Kematraan yang menerima berkas memeriksa kelengkapan berkas sebelum mencetak dokumen elektronik. Dokumen kelengkapan berkas ini meliputi surat pelimpahan berkas, surat dakwaan, surat kuasa ini jika ada, foto barang bukti, dokumen penahanan, berita acara penyidikan, dan lain-lain ya. Ini masih banyak ya sesuai dengan apa yang berkas perkara ya. Nah,
Kepanitraan dalam mencetak dan melakukan penanganan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Penetapan hari sidang, yaitu dalam pasal 6 ya. Penetapan sidang di sini memuat hari, tanggal, jam, tempat pelaksanaan sidang dikirim penuntut umum secara elektronik, dan penuntut umum menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik tempat terdakwa ditahan. Jika terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang melalui domisili elektronik terdakwa atau email, WhatsApp, atau SMS. Jika terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan melalui surat ditembuskan kepada lurah atau kades tempat terdakwa tinggal. Dan jangka waktunya yaitu pemanggilan 7 hari sebelum sidang. Khusus untuk peradilan militer, panggilan dianggap diterima jika panggilan telah dikirim. Ya. Jadi untuk panggilan militer, untuk militer dianggap diterima jika telah terkirim. Karena apa? Karena orang militer adalah tentunya pasti memiliki email, WhatsApp, atau SMS, ya begitu. Jadi ada nomor handphone, tidak mungkin dia tidak memiliki domisili elektronik. Persiapan persidangan. Panitera pengganti memeriksa kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada hakim. Persidangan elektronik, PH mendampingi satu ruangan dengan terdakwa. Jika tidak memungkinkan, PH bersidang di kantor penuntut umum atau pengadilan. Jadi ketika awalnya memang penasihat hukum mendampingi dengan terdakwa di rutan atau di tempat penuntut umum. Tetapi jika tidak memungkinkan, PH bisa bersidang di kantor penuntut umum atau di pengadilan. Ruangan tempat terdakwa hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau lapas, petugas IT, atau pengawas lain. Selain itu harus dilengkapi dengan kamera pengawas. Nah ini harus ada pengawas ya di situ. Nah ini sering ada pertanyaan bahwa PH bagaimana jika dia melakukan persidangan dari kantor hukumnya. Nah ini di Perma ini tidak bisa dibenarkan ya. PH tetap harus melakukan persidangan di kantor pengadilan atau di kantor penuntut umum. Panitera pengganti mencatat BA sidang mengenai persidangan dan juga tempat penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa. Dakwaan keberatan ya. Surat dakwaan keberatan, eksepsi, atau pendapat penuntut umum dibaca dalam persidangan secara elektronik dan file dokumen dikirim kepada majelis hakim ya sebelum sidang ya, dan diverifikasi dan selanjutnya diteruskan kepada pihak. Ya kalau memang keberatan yang diteruskan penuntut umum, kalau pendapat oleh majelis ke pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Nah, putusan sela dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Dan dalam keadaan tertentu pengucapan putusan dilakukan secara elektronik. Pemeriksaan saksi dan ahli. Saksi atau ahli atau penerjemah wajib disumpah dan bila memberikan keterangan di luar gedung pengadilan, disumpah di tempat saksi atau ahli berada sebagaimana lafal sumpah atau janji sesuai dengan hukum acara. Pemeriksaan saksi atau ahli sesuai hukum acara dan dilakukan dalam ruang sidang, meskipun persidangan berlangsung secara elektronik. Dalam keadaan tertentu, saksi atau ahli dapat berada di yang pertama, kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya. Ini dalam tertentu sidang elektronik tadi, keberadaan saksi atau ahli ya, atau penerjemah tadi ya, di kantor penuntut umum. Pengadilan tempat saksi berada atau di luar hukum pengadilan yang menyidangkan ya. Jadi kalau ahlinya di luar wilayah, kedutaan atau konsulat jenderal Republik Indonesia ya, atau kedutaan atau konsulat jenderal jika di luar negeri, atau tempat lain ditentukan oleh hakim atau majelis hakim. Jadi ditentukan tempatnya oleh hakim atau majelis hakim. Ketua pengadilan tempat saksi akan berikan keterangan di luar wilayah yang menyidangkan wajib menyediakan fasilitas dan menunjuk hakim dan panitera pengganti untuk mengawasi. Ya, sedangkan juga di sini misalnya di kedutaan atau konsul jenderal sama, pihak kedutaan atau konjen menyediakan fasilitas dan menunjuk satu orang pegawai untuk mengawasi. Ya, di sini pihak luar ketua pengadilan dan ini wajib ketua pengadilan menunjuk hakim dan panitera untuk mengawasi. Kalau
di kedutaan konjen menunjuk 1 orang pegawai untuk mengawasi. Nah, sebelum sidang, pihak yang akan menghadirkan saksi atau ahli wajib memberitahu kepada penghadir tentang jumlah saksi, akun tempat saksi yang akan diperiksa atau ahli tadi, dihubungkan dengan aplikasi dan dokumen lain yang terkait. Jadi ini harus ada koordinasi terlebih dahulu antara pihak yang mengajukan, penuntut umum ataupun penasihat hukum atau terdakwa tadi. Pemeriksaan oleh hakim tetap dilakukan dalam ruang sidang. Jadi walaupun pihaknya ini tetap tidak hadir di ruang sidang, tetapi pemeriksaan oleh hakim tetap dilakukan di dalam ruang persidangan. Dalam hal terkait dengan perlindungan saksi, pemeriksaan terhadap saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim memerintahkan panitera pengganti untuk mematikan fitur tampilan video saksi atau aplikasi persidangan. Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio atau saksi memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa secara elektronik dilakukan dengan cara terdakwa ditahan, memberi keterangan dari tempat ditahan dengan tidak didampingi penasihat hukum. Rutan tidak memiliki fasilitas, terdakwa di kantor penuntut umum, ya pemeriksaannya seperti tadi. Jadi kalau terdakwa ditahan, didampingi oleh pihak atau tidak, diperiksa dari rutan. Rutan tidak ada fasilitas, terdakwa di kantor penuntut umum. Terdakwa tidak ditahan, terdakwa memberikan keterangan dari kantor penuntut umum atau tempat lain yang ditetapkan hakim. Nah, penyampaian keterangan di tempat lain yang ditentukan tadi, ketua pengadilan menyediakan fasilitas dan menunjuk hakim dan panja atau PP untuk mengawasi jalannya pemeriksaan. Pemeriksaan barang bukti. Pelimpahan berkas dan sidang secara elektronik, barang bukti tetap di penuntut umum ya, seperti tadi. Penuntut umum memperlihatkan barang bukti secara elektronik. Barang bukti berupa dokumen cetak, dokumen asli diperlihatkan penuntut umum secara elektronik juga. Nah, barang bukti non-dokumen cukup foto atau video dan dikirim ke pos elektronik atau email pengadilan. Barang bukti dari pihak terdakwa diperlihatkan secara elektronik dan foto video dikirim secara pos elektronik ke pengadilan. Saya juga mungkin ini maksudnya ya, kalau yang diajukan oleh terdakwa juga barang bukti ya, apakah mungkin maksudnya bukti surat ya, karena kalau barang bukti sepengetahuan kami barang bukti itu harus disita oleh penyidik ya, tapi kalau diajukan oleh terdakwa tentu tidak disita. Mungkin ini maksudnya adalah bukti ya, atau bukti surat atau bukti elektronik lain begitu ya. Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan asli secara elektronik, jadi dicocokkan dengan aslinya. Ini sekarang terkait dengan tuntutan pembelaan replik dan duplik. Tuntutan pembelaan replik duplik dibaca sesuai dengan hukum acara. Jika sidang secara elektronik, pengiriman file dokumen dikirim melalui pos elektronik pengadilan dan selanjutnya diteruskan kepada para pihak. Nah, pembacaan putusan. Pembacaan putusan sesuai hukum acara dan dalam keadaan tertentu, pengucapan putusan secara elektronik ya. Jika saat putusan terdakwa tidak hadir, pemberitahuan putusan dikirim ke domisili elektronik terdakwa, baik itu pos elektronik atau email, WhatsApp atau SMS. Jika terdakwa tidak punya domisili elektronik, pemberitahuan putusan melalui surat tembusan ke kelurahan atau kades. Jika tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan halaman pengadilan. Sekarang terkait dengan kendala teknis dan akses publik. Ketika persidangan berlangsung terjadi gangguan teknis, sidang diskors. Sidang dibuka kembali jika gangguan berakhir. Jika gangguan lebih dari 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan dilanjutkan pada jadwal berikutnya sesuai dengan kode kalender, sesuai dengan sistem informasi pengadilan. Akses publik terhadap pelaksanaan sidang secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persidangan elektronik sebelum perma ini ya, yang dilakukan oleh hakim-hakim sebelum perma ini diundangkan tetap dianggap sah. Baik, itu tadi penjelasan dari video kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.